Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Larasati Widyoning Tias MPD selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Samsuduha selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya tentang valuta asing dan pasar keuangan internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya Firman Samsuduha dengan NIM digit angka terakhir 049, Bintan Zahratul Fahma 053, Dika Lailatul Rizkia 058, Nur Khairunisa 076, Seriza Yunika Sri Agustin 077, Musyafa Bisri 083, Muhammad Haikal Nurjayati 086, dan Gismarawati 088. Yang pertama, pengertian valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Valuta asing atau biasanya disebut dengan falas merupakan mata uang yang dapat digunakan dan mudah diterima oleh banyak negara di dalam perdagangan internasional. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai valuta asing, yakni yang pertama dari Hamdi Hadi. Menurutnya yaitu valuta asing merupakan mata uang asing yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam membiayai setiap transaksi di bidang ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi atas bank sentral. Yang kedua, menurut Eng, Les dan Mauyer, menurut mereka valuta asing merupakan suatu mata uang asing yang bertindak sebagai klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan dalam bentuk mata uang asing. Yang ketiga, menurut Heli Karisma Berlianta, valuta asing merupakan sebagai mata uang yang keluar dan digunakan untuk alat pembayaran yang sah di negara lain. Yang keempat, menurut Mandala Manurung. Menurut Mandala Manurung, valuta asing merupakan pasar di mana mata uang asing diperjualbelikan. Yang kelima yaitu menurut Sawalerjo Puspo Pranoto. Menurutnya valuta asing merupakan tempat di mana bermacam-macam uang dari berbagai negara dijual belikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sistem nilai tukar. Yang pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia baik swasta dan pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga melemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Fungsi valuta asing. Berikut adalah fungsi dari valuta asing. 1. Sebagai alat tukar internasional. Pada fungsi ini, valuta asing berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, valuta asing juga berguna untuk kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor. 2. Sebagai alat pengendali kurs. Valuta asing berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa akrab kita kenal dengan istilah kurs, yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Valuta asing berguna sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing.
3. Sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing dapat berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, maka negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. 4. Sebagai alat mempermudah perdagangan internasional. Dengan menggunakan valuta asing, maka setiap negara bisa melakukan kegiatan jual beli antar negara tanpa terkendala mata uang. Jenis-jenis valuta asing. Jika dilihat dari jenisnya, valuta asing atau falas dibagi menjadi dua macam. Di antaranya yaitu 1. Valuta asing fisik. Pengertian dari valuta asing fisik yaitu uang asing dalam pengertian uang yang sebenarnya, yakni uang yang berupa uang kartal, baik itu dalam wujud logam, kertas negara maupun kertas bank yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. 2. Valuta asing non-fisik. Pengertian dari valuta asing non-fisik yaitu uang asing yang berupa uang giral atau berbagai macam surat berharga lainnya. Contohnya seperti wesel, cek, travelers, cekui, international money order, dan yang lainnya. Jika dilihat dari segi bentuknya, jenis falas atau valuta asing dibagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Mata uang asing. Mata uang asing diantaranya seperti mata uang yen Jepang, euro dolar, dolar Amerika Serikat, dan yang lainnya. 2. Saldo kredit. Saldo kredit yang terdapat di dalam berbagai bank devisa dalam sebuah negara di luar negeri. 3. Surat-surat wesel luar negeri. Adanya berbagai surat wesel luar negeri ini bisa diketahui dengan cara seperti adanya seorang eksportir Indonesia yang menarik wesel atas importir atau dari negara lain. 4. Hak-hak penerimaan pembayaran berasal dari penduduk sebuah negara dalam bentuk yang beragam dengan tingkat likuiditas yang terbilang cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan valuta, transaksi, nilai tukar, dan pasar uang. Tujuannya adalah untuk mengukur nilai mata uang satu terhadap mata uang yang lain, sehingga perubahan nilai pada kurs tentu akan berpengaruh terhadap bisnis yang berkaitan dengan perdagangan internasional, ekspor atau impor, yang melibatkan mata uang asing. Tujuan pasar uang yang pertama dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, dan pembelian bahan baku. Yang keempat yaitu sedang mengalami kalah clearing. Yang selanjutnya dari pihak yang menanamkan dana atau modal. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga spekulasi dengan harapan akan mendapat keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Secara umum, pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiunan, dan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go publik menerbitkan commercial paper. Yang ketiga lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang keempat individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Pengertian pasar uang menurut para ahli. Yang pertama menurut M. Irsa Nasaruddin,
Pasar uang adalah suatu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak seperti pasar modal yang mempunyai suatu tempat fisik. Pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada pinjaman. Yang kedua, menurut Anji Anoraga dan P.J. Pakarti, pasar uang adalah suatu tempat pertemuan yang abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, transaksi jual beli tidak terikat pada tempat tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Instrumen pasar uang. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, Surat Berharga Pasang Uang atau SBPU. Yang ketiga, Sertifikat Deposito. Yang keempat, Commercial Paper Call Money. Yang kelima, Repurchase Agreement. Dan yang keenam, Bankers Acceptance. Yang selanjutnya, indikator pasar uang. Yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank juga dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank dalam bentuk US dollar. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank dalam bentuk US dollar, JIBOR Jakarta Interbank Average. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito dalam bentuk US dollar. Yang kedelapan, nilai tukar rupiah atau kurs. Yang kesembilan, suku bunga kredit. Yang ke-10, inflasi. Yang ke-11, indeks harga konsumen atau IHK. Yang ke-12, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihannya yang pertama yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Kelebihan yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko ini yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment. Risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko yang terjadi akibat tidak mempunyai peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harganya barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko valuta atau currency risk. Risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang terakhir yaitu risiko politik. Risiko ini yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami, kelompok 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.